Lumayan ya, loba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma'badu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah wa ila nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah taala. Halaman 6 ya. Yang bednya aja tuh, yang 2 bed paling bawah. Imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilanha ahlu fadliyadumu. Imanuna ari iman urang sadaya, bid'un wa ainun su'batan ayat 77 cabang. Yastakmilanha anu sampurna kana ieu anu cabang iman ahlu fadli ahli kaunggulan ya'dumu anu agung. Jadi cabang iman itu ada bid'un wa ainun su'batan 7 sareng 70, berarti artinya 77 cabang yang disempurnakan cabang-cabang itu oleh ahlu fadli, ahlu anu punya keunggulan, yang memiliki keunggulan, yakni para ulama, yakdumu yang diagungkan. Jadi penjelasannya bahwa cabang-cabang daripada iman itu ayat 77. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu sab'un wa sab'una su'batan. Iman itu ada 77. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Seutama-utamanya iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, pangrendah-rendahnya imatatul adab anit thoriq. Pangrendah-rendahnya iman, ya ini membuang yang membahayakan di jalan. Wal haya subbah minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi kita harus tahu cabang iman itu menurut kitab Syu'abul Iman ayat 77. Nah, garis besarnya yang 77 itu setinggi-tingginya adalah la ilaha illallah. Apa itu tauhid? Apa itu iman? Jadi iman kepada Allah, keyakinan, keimanan setinggi-tingginya cabang iman. Karena kalau tanpa iman, sholat pun tidak bernilai. Apalah artinya sholat kalau yang sholat itu nggak beriman kepada Allah? Sia-sia kan ya? Puasa, apalah artinya puasa nahan lapar haus, tapi dirinya tidak beriman kepada Allah. Nah, oleh karena itu iman itu setinggi-tingginya iman. Sehingga Allah berpesan di Al-Quran di surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa
Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Sehingga kata Imam Ali bin Abi Thalib, tamamun nikmah al-mautu alal Islam. Sempurnanya nikmat itu meninggal dalam keadaan iman. Dan orang yang iman tidak akan abadi di neraka. Akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam api neraka orang yang ada imannya, walaupun sekecil apapun itu materi, misalnya molekul atau atom, tapi masih ada iman kepada Allah, kepada Rasul Allah, maka tidak akan mengabadikannya keberadaannya di neraka. Oleh karena itu iman itu setinggi-tingginya cabang iman. Yang paling rendah membuang hal yang membahayakan di jalan, kulit pisang. Kalau dibiarin orang nincak soledad jatuh, nah, kita buang, itu orang beriman. Apa saja yang membahayakan di jalan, termasuk kita tidak sembarang kencing, karena kan kencing itu dilarang di jalan, di jalan yang biasa oleh orang dilalui, karena akan menjadi apa tuh? Bau ya. Nah, termasuk kepada kencing di lubang-lubang nggak boleh, karena di lubang itu ada kehidupan. Nah, itu termasuk yang serendah-rendahnya iman. Nah, nanti akan dibahas 77 itu apa saja, nanti kita bahas. Kemudian kata Nabi, wal haya'u subbatun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Malu mau ngaji, bukan itu, bukan malu itu. Gak mau tadarus bareng-bareng, malu. Ya bukan itu. Jadi malu di sini malu melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ntar malam kita maling umpamanya, pasti sukses. Terus jawabannya malu sama Allah. Nah, ini yang dimaksud malu tuh ini. Yang dimaksud ini adalah malu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini maksudnya malu ya. Malu orang mau silaturahim. Itu bukan malu, bagian daripada iman, bukan yang ini yang dimaksud ya. Jadi malunya malu karena Allah. Saya belum bisa ngaji, malu malunya sama Allah, takut nanti di akhirat dituntut, maka belajar gitu. Ada santri MDA juga, kan sekarang ini ada ajengannya mungkin di sini. Ada pengajian subuh, ada yang bilang, kasihanan isi. Tapi datang, itu malunya malu iman. Contohnya siapa? Jakia. Jadi walaupun kesiangan, ngaji aja nggak apa-apa. Di sini nggak akan ada denda, nggak akan ada apa-apa. Nah, jadi malunya Jakia malu bener. Ya mau udah kesiangan ke ngaji lagi malu. Itu bukan malu pengertian iman. Jadi bagi santri-santri ini yang ada program ngaji subuh atau apa, walaupun udah mungkin terlambat, ngaji aja. Mang Ubi sudah dinasihatin sama Abah jangan dimarahin. Ya. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji di At-Taqwa malam Jumat, malam Minggu. Walaupun udah lambat, kalau memang ada waktu datang, gak apa-apa Jumatan ya. Karena lebih baik datang daripada tidak, kecuali ada uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi malu bagian daripada iman itu, malu karena Allah kalau berbuat kedurhakaan. Itu yang dimaksud malu. Nah, buka lagi satu halaman. Yang bednya aja yang di tengah-tengah. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yaqnal alamu. Apa artinya? Amin, beriman bi rabbika kepada Tuhanmu, wal malaik dan para malaikat, wal kutub dan kitab-kitab, wal anbiya dan para nabi,
wa biyaumi dan pada hari yakna rusak al-alamu alam. Jadi cabang iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah taala wahid. Bi anna Allah wahid, bahwa sesungguhnya Allah itu esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu somadun, tempat meminta, tidak ada tandingan. Allah itu yang berdiri dengan sendiri. Allah itu yang kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan berdirinya Allah dengan zatnya sendiri. Ya, Allah itu awal dan akhir. Allah itu maha zahir wal batin, munajjahun anil jismiyah. Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat kemakhlukan. Misalnya Allah punya bentuk, Allah punya badan, Allah punya mata. Allah tidak punya bentuk, tidak punya mata, tidak punya seperti makhluk gitu ya. Di surah Yasin ada firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, iman itu beriman kepada para malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Jibril menurunkan wahyu. Wahyunya sudah nggak turun lagi sekarang, karena dengan selesainya risalah Nabi Muhammad sudah tidak ada wahyu lagi. Ya. Nah, nanti ada urusan apa itu namanya, semacam wahyu itu firasat, keretak, apalagi itu. Kadang orang tahu, ada orang tahu, kadang-kadang itu banyak cerita orang belum nyampein hajatnya sudah tahu. Nah, walau. Tapi yang jelas wahyu itu hanya Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi kalau ke orang-orang al-hikmah, orang pintar jangan hebat nih mujizatnya, bukan mujizat. Mujizatnya untuk para nabi, para rasul. Jibril menurunkan wahyu, Mikail hujan, Israfil, Mikail itu hujan mariki, Israfil nyup song-song seorang biara kudang. Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir penjaga surga neraka. Ridwan Malik Munkar Nakir benarnya di alam kubur. Ridwan Malik baru surga neraka. Raqib Atid pencatat amal baik dan buruk. Nah, yang lainnya tidak wajib kita ketahui, karena malaikat itu banyak sekali. Bi an tusadiqa bi wujudihim wa bi annahum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum. Kita wajib membenarkan adanya para malaikat, bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum ajsamun latifun, malaikat itu bangsa jisim anu lembut. Ya, dawatul arwah ja'alallahu quwwatan ala tasaqquhi bi as'al mutalifatin hasanah. Itu malaikat. Terus ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah bil kutubi, yakni membenarkan apa yang Allah turunkan kepada para nabi minal kutub, dari kitab-kitab. Wahyu minallah, itu adalah wahyu dari Allah, mustamilu ala ahkami wa akhbari, yang mencakup kepada hukum-hukum dan berita-berita. Nabi Muhammad itu sudah dikenal di kitab Injil, di Taurat, sehingga ada pendeta Bukhairah waktu dibawa sama pamannya dagang apa dikenalkan oleh istrinya Khadijah dagang ya. Nah, berpesan kepada
pamannya itu. Ini hati-hati, ini orang bakal menjadi orang besar nanti. Karena ada tanda-tanda kenabian dan kerasulan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Injil yang sebenar-benarnya menceritakan, menjelaskan bahwa akan ada nabi akhir, lahir di Mekah, jelas itu, termasuk di Taurat, termasuk di Zabur, termasuk di Taurat, termasuk di Zabur. Maka di awal Al-Baqarah itu ada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya dan sesudahnya. Nah, sebelumnya yang wajib kita ketahui ada 3, naon ta? Taurat, Injil, Zabur. Dan tidak wajib dipelajari, hanya diimani. Tapi kalau Quran diimani juga dipelajari. Al-Quran. Maka pengajian-pengajian di At-Taqwa, di Al-Ikhtiar, di Basrul Huda atau di MBA itu menjadikan warna kita ingin benar-benar orang yang beriman kepada Allah dengan belajar Al-Quran. Karena yang disampaikan di pelajaran, apakah itu fikih atau apa, itu intinya mah Quran semua juga. Cuma beda-beda ilmu. Ya. Jadi kita kalau ngaji termasuk orang yang beriman kepada kitab, termasuk yang beriman kepada Allah dengan ikut pengajian. Nah, kita ya itu masalah kitab. Kemudian beriman kepada para nabi. Nabi itu ada nabi, ada rasul. Ada nabi dan rasul. Ada nabi saja, ada rasul saja, ada nabi dan rasul. Nah, kalau nabi saja 124.000 jumlahnya. Berapa? 124.000. Ada rasul saja. Kalau rasul saja 313. Kalau nabi dan rasul itu 25. Itu yang wajib kita imani. Mulai dari nabi, ada nabi Idris, nabi Nuh, sampai ke yang ke-25 Nabi Muhammad. Jadi gak ada lagi nabi yang ke-26. Jadi kalau ada yang ngaku nabi akhir setelah Nabi Muhammad, sesat. Seperti pemahaman Islam Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad yang dari Pakistan itu nabi terakhir. Sesat, gak boleh. Termasuk sekarang juga banyak itu. Apa yang di TikTok di mana itu, Mama Gufron. Tapi Mama Gufron kita susah bilang sesatnya itu gimana ya. Tapi aneh-aneh aja gitu ajarannya itu. Tapi dia kan tidak menjadi, nggak ngaku jadi nabi dan rasul, Mama Gufron. Cuma ajarannya bisa manggil Ijrail, bisa manggil Israfil. Ya, hadiah-hadiahnya juga aneh-aneh. Ya, yang jelas gak usah diikuti lah. Dan para nabi dan nabi dan rasul Allah gak ada perempuan, semuanya laki-laki. Ya, semua nabi dan rasul semuanya laki-laki. Gak ada dari kalangan perempuan. Gak usah syirik ya, itu ketentuan Allah itu. Kalau nabi, seseorang yang dijadikan nabi oleh Allah tapi tidak diperintah dakwah, itu nabi. Nah, kalau rasul diperintah dakwah, tabligh, menyampaikan. Jadi kalau nabi, seseorang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi tapi tidak diperintah untuk dakwah, untuk tabligh, untuk ngadain pengajian lah zaman sekarang. Tapi kalau rasul, seseorang yang diangkat oleh Allah, nabi dan rasul. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Dan diperintah tabligh, diperintah dakwah, diperintah menyampaikan. Ini buat anak-anak sekolah penting nih. Kalau ada pertanyaan apa beda nabi dan rasul, nah sekarang udah dijelaskan. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi tidak diperintah dakwah. Kalau rasul
diperintah Allah. Jumlah nabi berapa tadi? 124.000. Jumlah rasul 313. Nabi dan rasul ini yang wajib kita imani. Yang lain gak usah, karena susah yang 124.000 itu. Jangan yang 124.000, yang 313 susah. Sehingga dalam pelajaran kuliah itu ada Siddhartha Gautama, yang pendiri Hindu itu apa Buddha itu, yang mendapatkan nirwana, cahaya. Itu kalau bahasa agama itu wahyu. Sama dengan Nabi ketika di gua Hiro kedatangan Jibril, sehingga kata para ahli saja dimungkinkan Siddhartha Gautama itu juga Nabi, bukan Rasul, Nabi. Dimungkinkan karena banyaknya Nabi 124.000, cuma dalam perjalanan disalahgunakan ajarannya. Gitu. Karena pada intinya agama itu kan satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunnya juga sama, hampir di daerah rata-rata daerah Jazirah Arab. Ya. Kecuali kan Nabi Muhammad yang dari Mekah. Yang lain-lain kan di sana tuh, di Palestina. Yang lagi ramai sekarang. Termasuk Yerusalem atau Israel. Maka si Benyamin Netanyahu bahwa kitalah umat yang dipilih Tuhan, umat yang terbaik. Si Benyamin Netanyahu nuker perang jeung Iran, dan kami yang berhak mewarisi Meyasa itu. Sehingga ada program-program mau bikin bait suci lah di dekat Masjidil Aqsa itu. Nah, adanya pertarungan atau perebutan pemahaman agama memang awalnya semua di sana lah. Kristen juga lahir di sana. Yahudi juga lahir di sana. Islam juga di sana. Nabi Ibrahim. Maka kalau sekarang terjadi huru-hara antara Nasrani, Yahudi, Islam, karena penyalahgunaan ajaran dari yang sebenarnya. Padahal Injil, Taurat, Zabur menyampaikan bahwa di akhir zaman Nabi itu ciri-cirinya seperti ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma di Al-Quran dijelaskan tuh ada firman Allah di Quran itu ada apa tuh? Wala tastaru bi ayati samanan. Ada yang pernah baca enggak? Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah, itu kelakuannya para rahib Yahudi yang mengubah ajaran dari yang sebenarnya, menyembunyikan ciri-ciri kenabian yang sebenarnya. Kenapa? Karena takut kehilangan pengikut, takut kehilangan pengaruh. Maka kan sekarang banyak nih yang punya model begini nih. Takut kehilangan jamaah, takut kehilangan pengaruh. Baca itu turunan Yahudi. Ya. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali para nabi ya. Kemudian wabi yaumi yabnal alam, beriman kepada hari akan rusaknya alam, atau apa itu? Hari kiamat, bahwa hidup dan kehidupan kita pun akan berakhir. Kita diawali dengan kematian. Kematian juga kiamat kecil. Nah, sekarang juga udah kiamat tuh di Selat Hormuz, tuh perang kiamat tuh. Iran, Israel itu kiamat kecil itu namanya. Kemarin banjir di mana, di Cianjur, gempa di mana, Cikajang waktu itu, badai banjir di Sukawening, itu kiamat-kiamat kecil. Nanti kiamat besarnya kapan? Pasti ada. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah? Yauma yaqumun nasu kal farsil mabsus. Jadi nanti akan melihat manusia itu berterbangan bagai aneh-aneh, beradu sama manusia. Ya. Beradu sama apa lagi, Bu? Batu. Itu
Itu di surah Al-Quran. Tes 1, 2, tes. Jadi wajib beriman kepada adanya hari kiamat. Dan tanda-tandanya sekarang sudah banyak. Kalau kita ngaji hadis tentang ciri-ciri kiamat, di antaranya kalau timur dan barat sudah huru hara, kalau sudah keluar api, gitu kan, ada yang pernah dengar ya? Keluar apa lagi? Asap. Sekarang udah, api itu ya bom, ya nuklir itu. Asap ya dari akibat ledakan bom asap. Peperangan udah terjadi. Dan itu kejadian sekarang adanya termasuk di salah satu tempat yang nanti Nabi Isa akan turun. Namanya Syria. Syria sebelumnya udah perang sama Iran juga kan? Sama Saudi juga. Sehingga presidennya dibabat habis, Bashar al-Assad itu. Nah, Nabi Isa akan turun nanti di Syria. Di Menara Putih katanya, wallahu a'lam. Nanti akan turun. Jadi kalau Nabi Isa belum turun, kiamat masih belum. Tapi sejak Nabi Isa turun pun kiamat masih lama, karena Nabi Isa dari Syria itu akan ke Madinah. Jarak kepada Nabi Muhammad SAW, dan ngaku Nabi bukan Nabi waktu itu, sebagai umatnya Rasulullah. Setelah jarak ke Nabi Muhammad, kemudian ke Mekah berhaji, menyempurnakan rukun Islam, balik lagi ke Madinah, balik lagi ke Syria, janjian sama Imam Mahdi. Karena waktu itu Dajjal udah turun. Nah, berdua berdamai nih, bermusyawarah gimana caranya membunuh Dajjal, karena Dajjal bikin fitnah. Nah, akhirnya Nabi Isa sama Imam Mahdi nanti bawa membunuh Dajjal. Nah, disitulah kiamat. Jadi walaupun Nabi Isa sudah turun, masih lama kiamat. Tapi tanda-tandanya sekarang sudah banyak. Dan dari guru-guru ajengan Tur Bahala juga pernah menjelaskan ciri kiamat waktu Gunung Galunggung meleduk. Itu akhir Tur tuh lah. Saya kan ngaji di rumah Lala tuh. Dulu depan itu kan dapur ya. Ya. Nah, di dapur ngaji tuh Mamang Heru, Mang Ayi, sabar aja. Ngaji silam taufik. Pas lagi ngebeleduk Galunggung itu, tukang air dijelasinnya tentang tanda kiamat. Oh, beri merarungku, saya pikainnya cari kiamat. Debutan pikeun katuur bahala tadi kira kuda teh. Eta Jumatan akilom gogorokan gelap almarhum akilom. Kita kan waktu itu udah jadi muroki. Sebelum Adin jadi muroki, saya dulu tuh muroki. Baru akilom naik. Nah, itu Galunggung tuh tanda kiamat. Jadi peristiwa Galunggung juga adalah kiamat. Masya Allah ya. Oleh karena itu kita harus beriman kepada hari akhir. Termasuk bahwa kita pun akan kiamat, meninggal. Abah Syukur tuh kemarin bikin lagu 5 ur untuk Abah Syukur ya, PP untuk diri sendiri juga untuk yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Karena 5 ur itu sudah ada di Abah Syukur. Ur pertama rambut sudah ada putihnya luntur. Ur kedua pandangan sudah kabur. Ur ketiga kulit sudah peot. Biar sama ur apa ujungnya? Lendur apa? Keriput. Kulit sudah berarti sebentar lagi masuk kubur. Itu 5 ur. Jadi yang orang yang sudah dapat 5 ur, tanda-tanda hati-hati, sudah dekat kepada kematian. Kata Nabi, umur umatku 60 antara 70. Jadi kalau Abah Syukur sekarang 57, tinggal 3 tahun lagi. Kalau patokannya 60, tapi kalau 70 masih lumayan 13 tahun lagi. Tapi kalau ternyata masih ada, itu rata-ratanya 60 sampai 70. Ada yang sampai 80 tahun. Irama 80 tahun masih mampu. Kemarin di Tasik, kayaknya di Kalimantan. Kuat itu aki-aki, luar biasa. Jadi itulah tanda-tanda 5 ur, mengingatkan bahwa tiada yang abadilah manusia. Tidak ada yang abadi. Nah, hari kiamat, takut nggak takut, suka nggak suka, kiamat itu pasti datang. Termasuk kematian juga pasti datang, nggak usah takut.
Tambah satu bait lagi halaman 11 paling atas. Wal ba'si wal qadari jalili wa jaminan fi mahsarin bihil khalaiqu tahsyamu. Wal ba'si dan beriman kepada hari bangkit dari kubur, wal qadar dan qadar ketetapan Allah al jalil yang agung, wa jaminan semua dalam ketetapan Allah. Fi mahsyar bakal dikumpulkan di padang mahsyar bihil khalaiqu tahsyam, semua makhluk. Nah, termasuk cabang iman yang kesekiannya beriman kepada hari berbangkit. Setelah manusia dikubur, itu bakal dibangkitkan lagi. Termasuk yang sudah meninggal dari dulu, dari Nabi Adam, anaknya, sampai Nabi Muhammad, sampai umat sampai sekarang. Yang sudah meninggal duluan bakal dibangkitkan kembali. Ini harus beriman nih, adanya hari berbangkit. Maka kata Umar Imam apa kan? Kata Umar Imam apa tuh? Hari berbangkit, hari la gitu ya. Nah, ada lagunya di Umar Imam itu, hari berbangkit. Nah, itu bakal dibangkitkan kembali. Maka ada satu kitab majalah di bujur itu ayat cungcurungannya. Tak cungcurungan teh mal ancur teh belum dikubur sak babara tahun teh. Keur asal muasal orang dihirupkan deui tina cungcurungan kan. Jadi pas beleduk kiamat dibangkitkan kembali, itu yang menjadi dasar untuk menghidupkan lagi manusia-manusia yang sudah lama terkubur. Hari rup deui siga suung cing palalentung teh. Nah, itu hari berbangkit. Ada apa proses di hari berbangkit? Kemudian digiring ke padang mahsyar. Satu tempat yang wallahu alam sejumlah umat manusia dari Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan di situ. Dalam keadaan telanjang bulat. Kalau gitu bisa lihat aurat, boro-boro. Kata guru-guru, boro-boro lihat aurat, merasakan nasibnya belum jelas ya, sehingga tidak sempat melihat aurat. Jadi yang ada apa, selamat enggak, surga enggak, neraka enggak. Belum matahari katanya tujuh apa? Sejengkal apa itu? Itu perbahasannya, saking panasnya maksudnya. Sehingga ada orang berenang di dalam keringatnya sendiri. Tapi di hari itu di padang mahsyar ada orang yang putih-putih bersih, senyum-senyum aja gitu. Kayak Pak Jajat senyum. Liatin Abah Syukur. Kenapa? Orang soleh. Kita orang soleh. Nah, orang soleh mah bakal putih bersih. Masuk rajin ngaji, ibadah, sedekah, membantu. Ngabantuin kebon di atas mau dirapiin, putih nanti. Pasti. Ya mah Pak Wojo teh jeung harga ujungnya. Kan gosti 5 jutanya. Itu salah dah. Geus di 5 juta teh menunggu waktu eta ya. Tenang aja. Tenang Pak, tenang. Ya ada PR teh. Maka lamun inget ka dieu Kang Jadat, urang mah tong sok naon nya. Lamun dina urusan kebaikan malah lapang. Saha nu berbuat baik dukung. Saha nu berbuat baik dukung. Ayo. Bahkan untuk kira kuda mah keberuntungan. Tidio kebaikan. Tidio mantap itu orang kuda mantap. Orang kira kuda itu pilihan Allah. Seperti Bani Israel pilihan Allah. Pilihan Allah karena baik. Abah Syukur dengan jamaah haji Indonesia bawa apalah buat kira kuda, buat anak angkut, buat cakep. Bersyukurlah jadi orang kira kuda. Luar biasa. Orang jauh aja pada datang ke sini. Ini Jangkurang tuh. Ini Panahuan. Ini Kerkok. Ini Gugunungan. Coba kira kuda tuh udah pilihan Allah. Sekarang Kak Adidin benar bersyukurlah kita. Makanya harus kita kembangkan kebaikan itu, siapapun yang berbaik kita dukung. Gak usah siku-sikuan. Di at-taqwa di sini. Kan kita udah janji insya Allah Abah Syukur kalau dari kita tetap ngebantu at-taqwa. Tidak akan dilepas. Ya. Jadi bersyukurlah jadi orang kiara kuda. Nah, ada yang putih bersih, ada yang mandi di keringat sendiri. Kenapa? Itu tergantung amalnya masing-masing. Itu nu putih bersih cenah naon eta nu sok rajin wudu. Dina keterangan dawaimul wudu, orang yang selalu berwudu walaupun enggak sholat, enggak mau baca Quran, wudu. Misalnya batal nih di jam 8 pagi. Padahal enggak mau tahajud, enggak duha. Dia wudu lagi, batal wudu. Nah, yang begitu insyaallah putih bersih. Komolah wudunya teh berkaitan dengan ibadah. Maghrib gitu. Oh jelas.
Nah, jadi kalau ingin putih bersih eta we. Nu ayeuna pipina maleuk hideung entong rendah diri. Engke mah bakal putih anu ayeuna di shadow, di make up selalu tampil. Wah, itu engke mah bakal keruh, bakal hitam kalau enggak suka wudu. Jadi berbahagialah orang pipinya hitam tapi suka wudu. Nah di padang mahsyar tuh gitu kata. Sehingga orang kafir mah ngomongnya teh kieu dina Quran. Gusti atuh cenah kieu geus abdi ka neraka, geus teu kuat abdi di dieu. Geus ka neraka. Tangtu walaupun ke neraka mah ieu can pugu atuh cenah. Mending ka neraka we. Teh orang-orang kafir. Saking ngarasulana teu kuat ku panasna. Geus ka neraka lah kieu teh orang kafir. Urang diaikeun karasal mah kitu geuning geus kayak si goblok sok aing dikadek gitu kan orang sok kitu. Ikut nafsu kapegung mah gini ngomong teu alalaku. Nah itu gambaran di padang mahsyar. Nah peristiwa di padang mahsyar itu berlanjut kemana? Ke mauqif. Jadi bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, lanjut ke mauqif. Mauqif itu apa? Tempat mun ayeuna mah halte nunggu untuk lewat jembatan. Di mana di seberang jembatan adalah surga, di bawah jembatan neraka. Nih di kitab nih. Jelema teh bakal ngalewat kadinya ti mauqif teh bakal didorong ku malaikat teh. Anu jalan ngincrit siga kuda dina kitab. Anu ngesot. Anu karek ngalengkah nyemplung. Saek salengkah di ka surga nyemplung. Anu ngesot nepi ka surga. Anu seperti kilot ke surga ada macam-macam. Nah di sini ada padilah dia ngesok azan, insyaallah jadi kenek. Maka besok lah berebut azan di At-Taqwa, kenek kayak di mauqif. Mana gitu. Ya mah azan hararese. Kalau geus inget jadi kenek, ari abi nu adam nu beakeun ku abi tu amalna. Tu adan nu tong abi, da heula geus warag abi mah adan dikeun aku da mah. Tah jadi kenek kita adin kata. Imam supir tukang khutbah tuh, itu masinis-manisnya. Jadi kalau lihat ke sini, orang yang memakmurkan masjid tong hariwal, ya bakal jadi ahli surga. Memang secara dunia kita kurang, jujur aja. Dari orang-orang itu sebenarnya kurang, tapi untuk akhirat mah kita menang. Insya Allah. Nang sedik mauqif kumaha? Ya itu penentuan terakhir di surga atau di neraka. Maka mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Itu proses dibasi. Dan harus beriman kepada qadar, ketetapan Allah ya. Baik buruk, hidup mati, rezeki, ajal itu sudah ketentuan Allah Subhanahu. Sehingga ada apa? Dodo, pati, bagja, cilaka. Itu sudah ketetapan Allah. Cuma memahami takdir ini jangan salah. Saya mah ada mau ngaji dan geus takdir bodoh. Entok, kita mah salah pemahaman. Saya mah teu boga duit, saya mau gawe, ya teu boga duit terus tak lain. Lain eta menerima takdir. Jodoh itu memang sudah ada pasangan, Allah sudah memasangkan. Ya, pati memang sudah ketentuan mati itu sudah ada. Rezeki semua sudah dikasih rezeki. Sudah, cuma besar kecilnya memang akan berbeda, enggak ada yang sama. Anugerah Allah tuh enggak ada yang sama. Ada anugerah Allah itu karena punak. Baheula tuh sok ningali orang balariuk tuh mangulan batu di wahangan yuk. Jadi rezekina di Pak Iding juru tulis kelurahan rezekina jadi nulis kelurahan. Pak RW naon rezekina eta? Jadi aya nu dina mulut jadi penceramah, jadi penyanyi. Rezeki itu. Aya nu zaman Prabowo mah MBG. Jadi di dapur wae masak. Nah, itu. Jadi Allah sudah tidak ada yang tidak diberikan rezeki, sudah diberikan rezeki. Cuma rezeki untuk lebih harus dijemput dengan ikhtiar apapun yang bisa kita bisa. Walaupun kata orang lah kerjaannya jelek nih, tapi kata Allah halal itu lebih bagus. Ya, itu qadar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah di lain kesempatan kita sambung lagi sampai kepada qadar dan mahsyar ya. Nah, ada yang mau dibicarain?
Satu, alhamdulillah hasil rapat internal ini Maya. Terutama yang punya idenya itu Ustaz Dadan. Bahwa Abah Syukur memang belum bisa total balik ke kampung. Supaya santri tetap ada yang ngebina, ada yang jaga. Apapun alasannya memang harus seperti itu. Kemudian supaya ada kegiatan karena kita sudah masuk di draft Kemenag Pusat Jakarta, termasuk Depak Garut, termasuk KUA, di mana kegiatan pesantrennya tuh, walaupun Abah Syukur sudah menyatakan bahwa kita bukan pesantren seperti yang lain, bukan pesantren yang sebenarnya pesantren, baru awal-awal kita melangkah-langkah, maka harus ada yang duduk di sini. Oleh karena itu ke Pak RT, ke Pak DKM, Ibu, Bapak, mohon ridhonya karena yang bisa cuma Mang Ruby, itu Mang Ruby tadi. Jadi malam ini mohon disaksikan Mang Ruby tiap hari tiap malam ada di MDA untuk ngajar anak Bapak Ibu. Itu ya, dan untuk menjadi standar pesantren dari Kemenag Depak Pusat baik Depak Garut. Sehingga kalau ditanya lagi, alhamdulillah sekarang sudah ada. Gitu ya. Termasuk Abah Syukur juga ada di dalam. Itu. Jadi nitip Bapak RT, Pak RW, Bapak Ibu semuanya ke nitip Mang Ruby, Pak RT, Pak DKM, ya. Bismillah, Mang Ruby ya di sini ya. Ada teman-teman, ada saudara banyak lah. Gitu ya. Itu untuk Mang Ruby. Maka jadwal pun sudah ada perubahan-perubahan jadwal sesuai standar dari Kemenag. Walaupun pengajiannya kita belum betul-betul pesantren, masih dasar banget lah. Nah, tapi yang dasar ini insya Allah menjadi bahan untuk anak Bapak Ibu untuk jenjang berikutnya. Bahkan sekarang sudah lahir di Depak itu dirjen pesantren terbaru. Ini lala nih orang-orang suka main sama orang atas. Alhamdulillah pesantren sudah ada dirjennya, dulu nggak ada. Terbaru nih sudah ada dirjen pondok pesantren. Berarti pemerintah sekarang begitu memperhatikannya pesantren. Nah, adanya dirjen pesantren akan lebih bermanfaat. Jadi untuk umpamanya mau sekolah lanjutan nanti ada harus apa namanya dari pesantren tuh pengantar atau apa ya, rujukan. Nah, Bapak Ibu bisa minta ke MDA, ke ADI, bikin rujukan bahwa anak ini benar ngaji di sini, ingin melanjutkan ke aliyah negeri atau ke IAIN, itu bakal nanti ada rujukan seperti ke depannya tuh. Jadi anak pesantren akan diperhatikan oleh pemerintah. Itu kelebihannya. Nah, kita sudah standarnya sudah punya, sudah ada. Termasuk mau kuliah ke luar negeri, ke Mesir, ke Arab. Pesantren harus ada rujukan dari pesantren. Nah, mudah-mudahan aja MDA berkembang. Tapi yang jelas standarnya sudah memenuhi. Itu ya, Bu ya. Jadi sekali lagi nitip Mang Ruby, kita bareng-bareng kita sayangi. Karena yang ngajarin Bapak Ibu. Cuma Mang Ruby saya minta santri berjamaah diajak ke masjid. Ya, jangan berjamaah di sini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah Ibu Bapak, ini Pak RW, Pak RT, lala, saya bukan sombong atau bukan puji-pujian enggak. Ketika Ardi mengajukan ada pertandingan silat, nanti 2 Mei tanding. Itu bayar berapa dia? 150.000. Dan ini tingkat provinsi Jawa Barat yang mengadakan pemerintah. Ya. Jadi lomba tingkat pelajar seprovinsi Jawa Barat. Dan MDA diminta. Udah, kemarin sudah pemilihan nih, udah diseleksi. Nanti ada lagi tuh apa bulan apa tuh? Terpilih 10 kemarin. Cuma yang 10 itu dipilih 5 dulu untuk yang Mei. Nanti yang 5 lagi berikutnya. Jadi tidak 10-nya didaftarkan. Yang 5 itu siapa? 1 Kesa ya? 2 Asa. Usi. Kesa sama Usi ada kakak? Kesa Tatar sama Usi Anang. Enggak, Kesa Panang. Oh, Kesa Anang, Usi Tatang. Terus Aldo ya? Mana Aldo ibunya ada? Bu Eli, terima kasih sama Abah. Berapa kali Aldo dibiayain sama MDA. Dan Aldo terpilih lagi.
Karena kenapa? Nah memang bagus Aldo itu. Bagus Aldo. Terus yang keempat tiga. Ajril mana? Ibunya ada gak? Nah, Ajril, ibunya. Tak Ajril terpilih lagi tuh. Terus satu lagi. Oneng mana? I love you Neng. Masya Allah, I love you lap-lapan Neng. Oneng itu sangat disayang sama Abah syukur. Oneng masuk, kata Abah langsung yang nunjuk. Oneng masukin, Kang Ep. Demi Allah, Abah yang nunjuk langsung. Oneng harus masuk 2 Mei. 150.000 Oneng langsung dibayar. Jadi yang 5 tuh yang bayarin Abah sendiri, bukan yayasan. Dari Abah sendiri. Ini biar terbuka aja. Kenapa? Karena sayang sama Ardi, saya juga yang mengajar. Udah, ini biaya dari saya aja. Jadi insya Allah sudah dibayarkan 5 orang, tinggal 2 Mei. Doakan saja ya jadi juara lah ya. Walaupun sebelumnya sudah. Karena yang juara sekarang bergengsi. Kalau Abah Syukur punya gini, enggak juara juga pengalaman buat kita. Kita tidak pernah memaksa anak harus jadi juara. Selalu ngomong juara alhamdulillah, kalau enggak pengalaman berharga. Itu aja. Menang alhamdulillah, enggak menang jangan innalillahi, alhamdulillah juga. Gitu ya. Nanti yang 5 lagi berikutnya ya. Nah, jadi MDA sudah terkenal ada pengajaran silat. Murabinya Ardi. Dan alhamdulillah sekarang terpanggil lagi untuk mengikuti perlombaan. Itu untuk silat. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, anak-anaknya sudah didaftarkan, tinggal tanding. Saya lihat tadi lari-lari di mana itu? Di bawah. Oh. Lari. Iya, tadi latihan lari. Dulu sebelum latihan yang dulu tadi dulu di Laut Pamungkok itu latihan itu. Beradu sama ombak itu, masya Allah, luar biasa. Sekarang di Balariu, tanjakan Balariu. Besok di mana? Di Kerkop. Cimuncang. Ya? Cimuncang lebih tinggi. Ya diatur adalah. Jadi itu yang ketiga, kita punya program apa itu tuh kebun pengen diberesin. Nah kemarin sudah sepakat, cuma Dadan masih ini jujur aja yang terbuka kepada umumnya. Dadan belum oke banget gitu. Jadi Dadan tuh Pak F, Pak Anang semuanya nih sampai mana yang dikerjakannya atau selesainya itu sampai mana. Nanti dibikin aja. Tinggal itu doang kok, jreng nanti. Itu untuk kebun. Kenapa Bu? Itu bisa dimanfaatkan buat parkir. Kalau kebun atas sudah rapi, buat parkir, buat latihan silat, buat olahraga, non apa lagi tuh? Ngondoma mantong dia bau. Ya Pak RW ya. Jadi manfaatnya buat kita lah, mau olahraga sore-sore atau apa, atau mau nari, mau apa, yang penting tetap santun gitu. Jadi manfaatnya banyak, dirapihkan sehingga nanti kalau ada acara besar di samping kelurahan dipasing di tempat Pertamina di bensin, di sini juga bisa dipakai. Itu ya. Nah, itu mohon maaf, Abah Syukur udah bilang besok sore keluar, ternyata Dadan masih nahan. Itu kita jujur aja ya, mending terbuka aja ya. Karena Dadan itu pembina. Kalau pembina beda sama kita. Kalau kita jeger. Kalau pembina wah itu dulu. Itu Kang Ep semuanya biar pada tahu. Kemudian yang keempat bahwa MDA sudah terpilih mendapat izin MDTA. Nah cuma santrinya jangan yang sudah masuk. Jadi Bu Sumi kemarin hari Sabtu capek. Bu Sumi hari Sabtu dipaksa Depak harus beres RAB di BAP, emis. Dan santrinya harus bukan yang sudah terdaftar. Tadi pagi saya lihat udah manggil Bu Guru dari Balariu gitu. Nah pokoknya nanti dibantu Pak Husni katanya karena izinnya udah turun itu apa MDTA itu. Nah jadi ibu-ibu bantu kalau ada anak yang baru daftar seusia mungkin ke MDTA nanti diarahkannya ke MDTA. Sama dengan santri MDTA kalau ada program beasiswa lagi untuk santri di MDTA. Nah ini sudah dipercayakan ke Ardi, dibantu Mang Ubi nanti sama Bu Sumi, Madian untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh Depak sampai tanggal berapa ya? 31, sebentar lagi dong. Mei, kan udah selesai ya, tinggal nyerahin ya? Tinggal masukin santri. Oh santrinya, Bu dibantu ya kalau ada yang mau itu ya masuk data aja dulu lah. Tapi di luar yang sudah ada ya. Dibantu ya Bu Sumi ya biar gak pusing karena izinnya udah turun. Itu udah hanya info aja, selebihnya nanti tim aja yang pusing-pusing.
Kemudian selanjutnya MDA itu biasanya ada kurban. Nah mudah-mudahan tahun ini ada. Kita tidak berharap seperti tahun yang dulu. Karena yang dulu itu 2024 tuh jamaah haji Alia sampai 4 bis. Sehingga yang banyak yang kurban ke MDA. Nah tahun ini Alia wisata yang biasa kita berangkat tadi cuma 20 jamaah. Sehingga saya pun tidak berangkat, Dadan tidak berangkat, yang berangkat dokter saja. Nah biasa harapannya dari calon-calon haji itu enak ngebidiknya itu minta untuk kurbannya itu. Nah tapi lah kita mudah-mudahan masih ada waktu karena ini sudah menjadi program MDA untuk kurban. Bareng sama Pak Rusmanan di At-Taqwa kita di MDA berlomba dalam kebaikan. Tidak ada yang jelek semua. Kita bahu membahu. Itu ya mudah-mudahan kegunungan ada juga. Tahun kemarin kegunungan 2004 juga ribuh itu. Tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan 2004. Itu untuk kurban. Kemudian apa lagi, Bang? Ada ini sampai? Nah, sekarang kita ini tanya jawab atau Ibu ada yang disampaikan, Bapak disampaikan mumpung saya ada di sini. Nanti dicatat sama Ardi. Silakan, Bu. Mas Anang Bluetooth-nya hidup, Pak?